Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan. Semoga kita dalam 30 hari ke depan bisa melanjutkan ibadah kita dengan hati yang ikhlas dan dengan niat karena Allah Ta'ala. Marilah hari ini kita belajar bersama tentang Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang mengatakan bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan di antara bulan-bulan yang lain. Yang mana jika kita melakukan ibadah puasa Ramadan, kita akan mendapatkan 10 hikmah puasa. Di antaranya yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah Ta'ala. Yakni dengan kita berpuasa, dengan kita menjalankannya dengan ikhlas, itu sudah mampu menaikkan level takwa kita kepada Allah Ta'ala. Yang mana kita akan menjalankan ibadah tersebut karena niat dari hati ingin mendapatkan pahala dari Allah semata, tidak ada niat yang lain. Karena sesungguhnya puasa adalah ibadah yang tersembunyi, yang tidak tampak oleh orang lain. Dan yang kedua, hikmahnya yaitu dapat melatih diri untuk disiplin waktu. Yang biasanya kita terbangun saat mendengar adzan atau setelah adzan baru kita bangun. Ketika bulan puasa, kita bisa bangun sejak dini hari untuk menyiapkan makan sahur untuk anak-anak, untuk keluarga, dan juga akan bangun pada siang hari. Akan bangun siang hari setelah dari istirahat kita dan aktivitas kita akan menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Yang ketiga, kita dapat melatih kesabaran. Dengan kita berpuasa, kita mampu belajar sabar. Sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar menahan lapar, sabar menahan haus. Karena kita ingat bahwa kita hari ini sedang berpuasa dan semua itu kita lakukan dengan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Yang keempat, yaitu mengekang syahwat. Jika kita sedang berpuasa, otomatis kita akan selalu ingat bahwa kita hari ini sedang beribadah, kita sedang berpuasa. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak mudah marah, untuk tidak mudah tergoda dengan apapun, karena kita ingat bahwa kita harus sabar. Kita harus bisa menahan diri kita harus menahan syahwat kita dari godaan apapun, termasuk dari godaan setan. Yang kelima, yaitu melemahnya godaan setan. Ketika kita sedang berpuasa, maka aliran darah kita semakin mengecil. Dari pembuluh darah kita yang biasanya normal akan menjadi mengecil, sehingga menyulitkan setan untuk masuk ke dalam diri kita dan menggoda kita untuk mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Dan yang keenam, menyehatkan hati dan juga badan. Dengan kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus dari pagi sampai petang, kita akan mendapatkan hati yang sehat, mendapatkan ketenangan. Dengan kita sabar, kita banyak beribadah, kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, otomatis hati kita akan menjadi lebih sehat, menjadi lebih tenang. Dan badan yang sehat, jiwa yang sehat itu dimulai dari hati yang sehat. Jika hati kita sehat, hati kita tenang, maka semua badan kita akan menjadi sehat dan tenang juga. Yang ketujuh, mengajarkan arti hidup hemat dan sederhana. Dengan kita berpuasa, kita tidak makan dalam satu hari. Kita menahan lapar, kita menahan haus. Kita akan mengajarkan arti hidup hemat. Yang biasanya kita suka jajan ini, jajan itu, kita selalu ada rasa kepengen jika melihat makanan di sana, kita lihat penjual-penjual selalu tergoda. Tapi kalau kita berpuasa, kita selalu ingat
bahwa kita hanya perlu menyiapkan menu berbuka secukupnya. Karena jika kita tidak berpuasa, kita selalu ingin makan ini dan itu, tapi ketika sudah tiba waktu berbuka, kita akan sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita makan, sehingga banyak makanan-makanan yang masih tersisa dan tidak akan termakan sampai waktu sahur tiba. Makanya dengan berpuasa kita belajar untuk hemat dan hidup sederhana, hidup secukupnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedelapan, yakni mendorong rasa syukur. Ketika kita berpuasa, kita akan memiliki rasa syukur yang luar biasa, bahwa ternyata Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki yang sampai saat ini masih kita rasakan. Kita baru ingat, Masya Allah, begitu kuatnya nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Yang ada beberapa saudara kita di luar sana yang menjalankan ibadah puasa itu dengan banyak gangguan, dengan banyak halangan, banyak serangan. Sedangkan kita di sini, kita dapat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga dengan keadaan yang tenang, dengan hati yang tetap lapang, tidak ada godaan apapun, dan kita masih diberikan Allah rezeki untuk bisa menyiapkan menu berbuka dan menu sahur untuk anak, untuk keluarga dengan mudahnya. Yang kesembilan, yaitu mengajarkan kepedulian terhadap orang yang lemah. Ketika kita berpuasa, kita juga sadar bagaimana para saudara-saudara kita yang keadaannya lemah tetap menjalankan ibadah puasa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan keadaan yang sangat terbatas. Misalnya saudara kita ada yang melakukan sahur, tapi mereka semua ini belum bisa berbuka sampai sahur tiba lagi. Sedangkan kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan bisa melakukan sahur pada waktunya dan juga berbuka pada waktunya. Yang kedua, yakni yang terakhir, yaitu menyadarkan dengan keseimbangan hidup. Dengan kita berpuasa, kita dapat menyeimbangkan diri kita dengan sebaik-baiknya, bahwa kita hanya perlu makan secukupnya, kita perlu untuk berbuka secukupnya, dan kita akan melakukan keseimbangan hidup yang sangat baik. Kita tahu waktu sholat pada waktunya, kita tahu waktu sahur, kita tahu waktu berbuka, yang memang biasanya kadang kita suka lalai dalam menyepelekan waktu ibadah. Bahkan ketika kita mendengar panggilan Allah pun kita kadang masih enak beraktivitas duniawi. Nah, dengan kita berpuasa, kita akan selalu ingat kapan waktu-waktu tersebut, karena kita harus bisa memanage waktu, dimana nanti kita akan memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, yakni kita akan tahu, oh jam segini aku harus apa, jam segini aku harus apa, sehingga tidak terpontal-pontal antara waktu kita ketika untuk beribadah dengan Allah dan untuk waktu kita mengatur urusan duniawi. Nah teman-teman, itulah 10 hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ada juga, dan Allah itu pernah berpesan, dan barang siapa yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan sejak fajar sampai waktu maghrib dengan iman kepada Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dia ikhlas menahan lapar, dia berpuasa dalam menahan haus, dan semua itu dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, dan dia bisa mengevaluasi diri, memperbaiki dirinya sebaik-baik mungkin dengan hanya mengharap ampunan dari Allah Ta'ala. Maka apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan digugurkan semua dosa-dosanya yang pernah ia kerjakan semasa hidupnya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa selalu ikhlas dengan niat hati yang bersih, dengan niat ingin mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga 10 hikmah tadi dapat
menjadikan pembelajaran baik untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.